Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi mengenai pasar modal di Indonesia ya. Sebelumnya disclaimer on buat teman-teman semua bahwa sifat yang kita berikan di sini hanyalah informasi dan juga edukasi terkait dengan hal-hal yang berada di pasar modal, untuk bahasan-bahasan emiten dan juga informasi-informasi tentang potensi-potensi yang menurut kita di Anak Saham Indo bisa memberikan cuan ke teman-teman semua. Dan untuk keputusan jual dan beli itu berada di tangan teman-teman semua ya. Jadi keputusan dan jual beli harap untuk bisa diperhatikan. Jadi kita tidak mengajak untuk menjual dan membeli satu emiten, tapi kita hanya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar terus memberikan semangat kepada kita untuk bisa terus berkonten dan untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan pasar modal terbaru. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita di Anak Saham Indo melakukan melakukan screening terhadap saham-saham yang menurut kita akan bisa memberikan potensi cuan dengan indikator-indikator yang sederhana menurut kita. Secara umum mungkin ini sudah sering diinfokan ke teman-teman semua, mungkin bahkan ada yang sudah jago untuk menggunakan indikator-indikator kita, karena untuk kita sendiri di Anak Saham Indo juga menggunakan indikator yang cukup sederhana ya, mungkin yang sudah sering terdengar. Jadi untuk saham Anak Saham Indo sendiri menggunakan beberapa indikator ya, beberapa indikator. Yang pertama di kita ada MA atau Moving Average. Untuk indikator MA itu ya, kalau di gambarnya ini ya, langsung aja di gambarnya ini, MA yang kita gunakan ada 4 ya, ada 4 moving average. Ada yang berwarna Tosca, berwarna oranye, kemudian hijau dan juga ungu. Masing-masing garis ini memiliki maksud tersendiri. Jadi untuk MA yang pertama, yang MA yang warnanya Tosca ini, itu adalah MA 20. Kemudian yang berwarna orange itu MA 60, yang berwarna hijau ini adalah MA 100, dan yang ungu adalah MA 200. Jadi MA itu rata-rata pergerakan harga dalam sekian hari terakhir, sekian harinya itu dari angkanya itu. Jadi apabila MA 20 berarti dalam 20 hari terakhir. Kemudian indikator yang kedua yang biasanya kami gunakan ada di volume, untuk melihat bagaimana agresivitas pergerakan bursa dari volumenya ya, apakah akan banyak yang beli atau banyak yang justru melakukan tekanan jual. Selanjutnya ada MACD dan juga ada statistik. Oke, baik. Mungkin kita akan contohkan langsung di emiten ya. Kita contohkan mungkin di BBCA ya, sebagai salah satu leader market. Oke, jadi gini. Kita kan harus membentuk dulu, tadi yang disampaikan adalah menggambar support dan resisten ya. Jadi kalau support dan resisten secara sederhana begini, kalau misalnya contoh gambarnya seperti ini, contoh pergerakan candlenya seperti ini ya, ini kan saham BCA masih bergerak naik secara jangka panjangnya, bergerak naik meskipun ada penurunan dalam MA 20 nya. Jadi dalam rata-rata 20 hari terakhir pergerakannya menurun. Nah, kalau sederhana bagi kami, sebelum nanti teman-teman bisa menggambar terkait dengan support dan resisten, kita bisa membuat acuan dari MA 200, bahwa ketika ada saham mantul dari MA 200 itu ya, bisa tertahan atau bergerak di MA 200, itu adalah support kuat. Support kuat ya, support kuat pakai banget lah. Jadi apabila pergerakan saham di MA 200 bisa kena seperti contohnya di sini ya, di BBCA ini, nah berarti pergerakan sahamnya itu sedang menguji di support kuatnya di MA 200. Nah,
Coba kemudian kalau misalnya kita cek di sini MA 200, kita cek juga dengan MACD ya, dan juga swastiknya. Jadi begini, kalau kita cek ya dari ini yang sempat naik kenceng banget ya BBCA, kemudian mulai dibanting ke bawah, dibanting, kemudian ada sampai ini gap ya, sedikit gap ini. Nah, ini kan bergeraknya udah mulai menurun nih, Kita nganggapnya itu, kita masih menganggap bahwasannya saham ini belum ada kan? Kita berasumsi bahwa kita masih di sini nih. Oh, saham mulai bergerak ke bawah. Kalau kita beli di sini, kita kan mulai khawatir nih di sini. Oh, ini bergerak sampai kapan? Sampai kapan? Nah, bagi kita ini kan bergerak masih begini ya. Contohnya ini bergerak masih begini nih. Nah, ketika kita bisa melewati 1 MA, 1 moving average, itu adalah batas kita untuk keluar ataupun masuk. Tergantung dengan arahnya, keluar ataupun masuk nanti kita kawinkan juga dengan MACD dan stochastic. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya perdagangan hari kedua nih setelah naik tingginya, oh ternyata ditutup minus, ya kan, ditutup minus. Minus nih, tapi sudah dekat dengan MA 20-nya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menunggu esok harinya. Ternyata esok harinya masih turun. Dan MACD-nya sudah mulai bergerak dari hijau ke area negatifnya, ke area merah nih. Nah, dan juga ditutup dengan candle di bawah MA 20. Kalau kondisinya seperti ini, kita sarankan, kita prefer untuk kita keluar dulu. Apalagi sebelumnya sudah dikasih gambaran dari stochastic. Kalau kita masih di sini ya, ini stochasticnya di puncak nih, stochastic di puncak, kemudian mulai merah, dia mulai turun di sini, kemudian hari berikutnya dia turun lagi, ya kita prefer keluar dulu. Kalau enggak kan kita bisa lebih jauh, bisa lebih dalam jatuhnya ya, kondisi minusnya. Nah, kemudian kita cek, oh ternyata ada satu lagi nih tertahan di MA 60. Nah, MA 60 ini bisa kita jadikan acuan juga. Kalau kondisinya masih tertahan di sini, kita prefer untuk coba dulu cek. Kalau posisinya masih merah, kita tadi di sini udah keluar ya, kita masih merah. Kalau posisinya masih merah dan masih menguji di wilayah garisnya, kita prefer belum masuk. Ternyata besoknya di bawah MA 20-nya, kita juga masih prefer belum masuk dong. Kemudian besoknya lagi mulai ada hijau dengan sebelumnya ini dikenakan dulu nih, ini dikenain dulu nih ke garis hijaunya. Pergerakan saham hijau, tapi menguji pas di support di MA 100-nya. Nah, kita coba cek lagi. Ini kalau gini nggak kelihatan nih. Nah, MACD-nya masih dalam. MACD-nya masih bergerak lebih dalam. Stochastic. Nah, stochasticnya baru ini baru mau golden cross. Kalau misalnya belum tergambar nih pasti baru mau golden cross nih. Baru mau bersinggungan, baru mau menyilang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita di anak saham Indo prefer tetap masih belum masuk, apalagi masih di area yang kalau secara gambar ini kan tipis ya, jaraknya nggak terlalu jauh, Nah, besoknya di bawah mulai, berarti konfirmasi dia ada penaikan sedikit. Nah, ini kita bisa masuk nih, tapi hanya untuk yang trading cepat ya, karena ini jaraknya nggak jauh nih. Jadi kalau misalnya dia dengan target kita bisa sampai di area MA 60-nya lagi. Jadi kalau di anak saham itu sederhana, kalau dia bisa mantul dari 1 MA ke MA berikutnya, kita anggap sebagai support baru. Mantul lagi ke sini misalnya kan, kita contohnya gini aja mungkin ya. Ini misalnya dari sini ke sini ini kan areanya lumayan nih. Nah, kalau dia konfirmasi break, nah targetnya begini. Ternyata kan enggak nih kalau secara aktualnya ya. Nah, kemudian
Kalau dia berhasil break, nah ini dia berhasil masuk dan masuk ke wilayah sideways-nya ya. Ini kita bisa masuk tapi hanya untuk cepat aja. Targetnya di mana? Di MA berikutnya. MA berikutnya break nih, ditutup hijau. Berani masuk bisa dikit tapi nggak mungkin kita agresif ya kalau posisinya masih gini, karena kalau setelah turun banyak kemudian dia masih berada di wilayah yang segitu-segitu aja, itu kan wilayah sideways-nya itu ya. Nah ini kita nggak akan masuk secara agresif. Ternyata besoknya ditutup hijau tapi di area yang sama. Kita prefer untuk nggak masuk nih. Kemudian mulai turun, meskipun hijau tapi turun, ada merah lagi, ada hijau lagi. Nah kalau hijau, kalau kondisinya dia tidak break ke bawah dari area MA-nya, kita prefer untuk masuk. Jadi ini dia seperti menguji supportnya lagi. Masuk aja untuk trading cepat ya. Nah targetnya di mana? Tetap di MA MA berikutnya. Ini ada merah dan semakin menyempit ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya semakin menyempit. Nah semakin menyempit, nah kita nggak masuk nih. Ya kita nggak masuk dulu. Meskipun secara pergerakan MACD semakin melandai. Nah ini kan menunjukkan kalau dia masih berada di wilayah sideways-nya ya. Mulai nih kita lihat di sini nih. Dari tadi kita targetnya di sini ya. Kita mulai di sini sampai di sini nih. Ini kan mulai menyempit nih secara MACD. Meskipun secara swastiknya bergerak divergen menguat ya. Nah tapi ini dia kan pergerakannya sini, berarti menunjukkan ini masih di area sideways-nya. Kemudian ketika kita lihat, kemudian kalau kita cek lagi, dia nggak berhasil break, malah justru ini yang garis ini MA20 ini, MA20 nya justru cross. Nah selain melihat support dan resistance ini, kita juga ngelihat pergerakan dari MA-nya. Ketika cross di sini, kita udah prefer untuk nggak masuk. Kenapa? Berarti ada menunjukkan tren yang sebelumnya dari tren naik hanya menguji, tapi dia terus nih. Besoknya nggak balik, besoknya ngosnya nggak mantul bergerak ke atas nih. Mungkin nggak ada contohnya ya. Oke, tapi maksudnya gini, dia belok ke bawah tapi nggak naik ke atas, tapi justru terus ke bawah, nabrak ke bawah. Nah itu kita prefer untuk nggak masuk dulu. Sampai kapan nggak masuknya? Kita lihat. Nah kalau di sini dia masih bergeraknya kan di wilayah MA 100-nya nih. Oh berarti masih wilayah sideways-nya tadi. Ketika kita lihat ini sudah juga mulai mendekati di MA 100, yang MA 20 ini, kita prefer untuk nggak masuk. Kenapa? Karena dia pasti bergeraknya ke bawah. Nah dibuktikan dengan MACD yang sudah mulai melandai, yang harusnya tadi bisa cross ke atas searah dengan arah swastiknya, justru karena ada MA-nya yang ke bawah, dia jadi breakdown lagi, dia justru ke bawah lagi. Nah ini ke bawahnya makin kencang. Nah ketika sudah masuk ke satu wilayah ini lagi yang ada MA-nya lagi, nah kita cek bahwasannya MA yang terakhir itu, MA 200 ini menjadi support kuatnya, support paling kuat lah. Nah kita lihat di sini, kita prefer seperti ini, kita prefer belum masuk nih ya. Meskipun ada hijau di sini kita belum masuk. Kenapa? Karena dia belum menguji di MA 200-nya, dia belum kena garisnya, jadi kita belum prefer untuk masuk. Ketika perdagangan 9 Januari 10 Januari ini masih merah, merah nih, kalau BCA apalagi BCA mungkin harusnya masuk ya. Kita belum masuk sampai dia mungkin mengenai dari wilayah MA 200-nya. Kalau untuk kita di anak saham itu kapan masuknya? Ketika dia berhasil mantul. Dan kondisinya hijau ya. Nah, kapan? Kemungkinan kita akan masuk di 12 Januari. Mungkin kita juga sempat bahas untuk saham-saham Big Bang ya. Kita masuknya di 12 Januarian. Besoknya merah lagi nih. Dan secara indikator, ini merahnya merah tebel, bukan merah muda. Kita juga cukup worry sebenarnya, tapi masih di wilayah MA 200, masih pas kena garis.
Apalagi untuk saham yang value-nya cukup bagus, ya kita bertahan dulu ya, kita bertahan. Karena target kita kan untuk jangka panjang ya, jangka menengah lah paling enggak. Kita masih bisa di sini. Masih bisa untuk ya udah kita tahan dulu aja. Besoknya ini kan mulai balik lagi nih. Nah, besoknya kita lihat kalau secara garis ini kan belum cross ya, tapi besoknya sudah mulai merah muda. Ini kelihatan ya, merah muda yang cukup merahnya nggak dan cukup rendah dibandingkan dengan merah sebelumnya. Jadi itu menunjukkan kalau tekanan jualnya udah mulai mereda sebenarnya. Jadi nggak terlalu worry, meskipun di sini kita ada worry ya. Tapi kalau BBCA dan saham-saham sejenis kan mungkin kita nggak melihatnya dalam 1-2 hari trade ya, meskipun bisa 1-2 hari trade atau trade cepat. Ini dibuktikan akhirnya dia bisa mantul. Sampai kapan batas kita untuk jangka yang tidak terlalu panjangnya? Akan menguji di ini MA 20-nya. MA20. MA20 di mana lihatnya? Kalau di fiturnya Stockbit sudah langsung kelihatan ya. Jadi ketika teman-teman bikin MA ya di indikator sini terus menambahkan moving average, nanti akan tinggal input namanya aja, input angkanya aja. Udah langsung kelihatan MA 200-nya di angka segini 8.079. Kemudian harga sekarangnya nih yang titik-titik ini ya, yang titik-titik ini 8.300. MA 20-nya MA 20-nya di 8.366. Tinggal disesuaikan aja. Misalnya kalau BCA kelipatannya 25 per poinnya, per satu tiknya Rp25. Jadi kalau MA yang 20-nya di 8366 berarti kurang lebih di 8350 atau 8375 sebagai batasnya. Nah, kemungkinan akan bergerak sini. Nah, kalau misalnya kita bisa berani ambil posisi pada saat break aja, pada saat break aja, ini, pada saat break ya di sini tadi ya, pada saat break di sini, sorry, ini kebalik ya. Ini aja. Jadi pada saat di break di sini dan target kita hanya di ini, kan kita bisa dapat 2,5% ya. Dari sini nih. Ya. Dari yang perdagangan 12 Januarinya. Hanya sampai menyentuh itu kita udah cuan sampai 2%-an lebih ya. 2,7%. Jadi kalau BIF-nya ini mungkin 2,3%, 2,4% kita udah cuan di situ. Nah, tapi ketika kita kawinkan lagi dengan indikator lain, nah MACD bergerak mulai ke arah positif. Swastiknya masih berada di wilayah positifnya ya. Nah, kita nggak terlalu worry untuk dia hanya cuan di sini. Kenapa? Kita menargetkan untuk bergerak di MA berikutnya. MA berikutnya di mana target kita ya? Target kita ya di sini, di MA 100. Kenapa? Asumsi kita pergerakan saham ini dalam jangka ke depan ini bisa sampai menembus wilayah di MA 100-nya, di area resisten berikutnya. Nah, coba kita praktikkan di beberapa saham lain, misalnya BBRI. Wah, BBRI break nih. Kita lihat kan bergerak sudah mulai turun, MA-nya juga turun. Kalau kita lihat dari sini ya, secara MACD juga merah pekat semakin tinggi ke arah negatif, kemudian secara swastik juga ke arah bawah terus. Ya kalau sudah seperti ini mulai bergerak ke sini, apalagi diikuti dengan candle yang merah pekat seperti ini, ya kita prefer keluar dulu kalau punya barang dalam ya. Apalagi di harga atas. Kalau di harga bawah mungkin berharga di harga 4.200-an sini, kita tenang aja. Tapi kalau mungkin kita ambilnya agak tinggi di 4.500-an kan kita agak worry juga, kita prefer keluar dulu. Nah, sampai kapan? Kita cek, ternyata besoknya menembus nih MA 60-nya, kita tetap belum masuk, menguji di wilayah MA 100. Tapi kalau kita lihat ini di bawah MA 100, ya udah sekalian nanggung, kita nggak usah masuk dulu. Besoknya ternyata break lagi di bawah MA 200. Nah, kita prefer keluar.
Kita prefer keluar. Prefer kapan kita masuk lagi? Ketika dia ada pembalikan arah. Ketika dia ada pembalikan arah yang didukung juga dengan MACD yang jadinya merah muda, nggak merah pekat lagi ya, merah muda dan semakin menuju ke area positif dari area negatif nih. Nah, kalau kita gambarkan kan, ini kan udah mulai ke atas nih. Tuh, ini udah mulai ke atas, ya kan? Terus habis itu tambah lagi nih, swastiknya juga bergeraknya ke atas, gitu kan? Ketambahan di sini. Nah, ini kan belum bisa diprediksi. Kalau kita dari anak saham Indo, kita justru prefernya masuknya setelah dia bisa berhasil break di MA 200-nya. Kapan? Kita prefer masuk di wilayah sini. Wilayah sini. Jadi kapan itu? Ya pas break. Nih, kalau kita anak saham Indo breaknya di sini, ya kita prefer masuk di sini. Di wilayah 4.520-an ya, 4.520-an. Nah, ini kita baru prefer masuk. Apalagi kalau misalnya sorenya ditutup bisa menguat hijau, kita prefer masuk tuh. Tapi kembali lagi, target kita kalau misalnya ini kan juga gapnya nggak jauh ya antara MA 200 sama MA 100-nya. Ya, target kita juga nggak juga terlalu jauh. Target kita hanya sampai di MA berikutnya untuk jangka pendeknya ya. Kembali lagi untuk jangka pendeknya. Ini kan juga lumayan, hampir mirip-mirip BCA tadi ketika kita bisa masuk. Ya, kita bisa masuk di sini. Dapat 2,5%. Tapi kalau misalnya masih ragu, teman-teman masih nunggu besoknya lagi, nggak apa-apa. Besoknya lagi yang sudah pasti berada di atas MA 200-nya. Nah, ini masih dapat cuan sampai 2%-an. Di mana resisten berikutnya? Ya kita cek di sini. Ini aja yang sederhana kita pakai di di MA 100-nya. Di berapa? 4675 nih. 4675 target kita. Nih yang ini ya. Nah, sekarang posisi close-nya kan di 4650. Oke. 4675-nya. Kena nggak 4675-nya? Ya kalau kita lihat di sini nih ya. Nih. Kalau kursor kita di sini, kita lihat di paling atas di sini ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Opennya di 4630, high-nya di 4670, lowest-nya di 4620, sama closing-nya di 4650. 4675, 4670 berarti kan angkanya kalau untuk di BBR ini kan 4670 dan 4680, kurang lebih average-nya situ udah kena 4670-nya, berarti udah sampai target kita. Nah, tapi kalau kita cek ya kan, kalau bisa ini kan karena BRI juga sudah pembalikan arah, bergeraknya sudah positif semua, apalagi ini sudah masuk week 3 Januari sambil menunggu laporan Q4-nya nanti kemungkinan di akhir Januari atau di bulan Februari. Secara pergerakan saham, secara volume ya, volumenya juga bagus, hijau terus. Meskipun ada penurunan, kita masih prefer, masih optimis BRI bisa break lagi di MA 100 menuju ke MA 50, bahkan bisa ke arah support berikutnya, support yang teman-teman harus gambar sendiri di mana supportnya atau all time high-nya di 5000 ya, di 5000 target kita nih. Ini di sekitar sini 5000 ya. Jadi kita bagaimana? Ya, kita tetap optimis apalagi ditunjang dengan berita-berita. Nah, teman-teman juga jangan sampai nggak update berita atau informasi-informasi terbaru. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau udah punya misalnya baru masuk di sini, nggak apa-apa, kita coba dulu. Target kita ke depan ya, seginian. Kemungkinan sampai bulan 2 mungkin bisa dapat 3 sampai 4% nih kalau udah masuk di area sini. Seperti itu. Kalau jangka menengah ya ini target kita di sini. Nah, mungkin itu ya yang dipakai anak saham Indo untuk melakukan observasi terhadap saham-saham yang
menjadi wishlist kita. Jadi kita selalu buka saham yang beritanya cukup baik, kemudian kita coba buka secara teknikal dan tarik garis-garis. Oke. Teman-teman, mungkin sementara itu aja dulu share dari kita. Semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu teman-teman bisa untuk dapat melakukan analisa secara mandiri ya. Secara mandiri agar bisa yakin dengan keputusannya. Jangan lupa untuk eh, tetap belajar terus ya. Jangan mau berhenti belajar karena semakin hari pergerakan bursa juga semakin bergeraknya update terus, pola-polanya juga berbeda terus. Jadi jangan lupa untuk tetap belajar, keep learning ya teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin demikian aja dari anak saham Indo untuk kali ini. Jangan lupa tetap untuk share, komen, like, dan subscribe video ini agar kita juga tetap semangat untuk berbagi informasi, berbagi edukasi kepada teman-teman semua. Tetap sehat-sehat teman-teman semua, dan see you.